ilmu-ilmu matan hadis. Di video ini saya akan menyampaikan 5 pokok pembahasan dari ilmu matan hadis. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian ilmu gharib al-hadis, pengertian ilmu nas wa mansukh hadis, pengertian ilmu mukhtalif al-hadis, pengertian ilmu ilal hadis, dan pengertian asbabul huruj. Kita ke pokok pembahasan yang pertama. Sebelumnya, pengertian ilmu matan hadis. Secara bahasa, matan berarti tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan secara istilah adalah kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Dalam artian, apabila rantai sanad telah disebutkan, maka setelah itu adalah matannya. Lalu, pengertian ilmu gharib hadis. Pengertian ilmu gharib hadis adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafaz-lafaz dalam matan-matan hadis yang sulit lagi sungkar difahami disebabkan karena jarang sekali digunakan. Dari ta'rif atau definisi di atas, nyata bagi kita bahwa objek dari ilmu gharib hadis adalah kata-kata yang sulit dan susunan-susunan kalimat yang sulit difahami maksudnya. Hal ini dimaksud agar orang tidak menafsirkan secara menduga-duga dan mentaklidi pendapat orang yang bukan ahlinya. Ilmu gharib hadis adalah salah satu upaya para ulama hadis, yaitu hal-hal berikut: mencari penjelasan dari hadis lain yang sanadnya berbeda dengan hadis gharib tersebut. 2. Mencari penjelasan sahabat yang meriwayatkan hadis gharib tersebut atau dari sahabat lain yang tidak meriwayatkannya. 3. Mencari penjelasan dari rawi selain sahabat. Berikut beberapa kitab gharibul hadis. Yang pertama, Muhammad bin Muntanir, kitab Gharibul Al-Athar. 2. Al-Fa'iq fi Gharibi Al-Hadis, karya Az-Zamakhsyari. 3. Al-Gharib Al-Hadis, karya Ibnu Salam. Dalam menentukan makna keghoriban suatu hadis dibutuhkan standaritas penafsiran, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, adanya hadis yang sanadnya berlainan dengan matan yang mengandung kosakata asing. 2. Adanya penjelasan sahabat yang memang menjadi perawi hadis. Ketiga, adanya penjelasan sahabat lain yang tidak meriwayatkan namun mengetahui betul makna hadis tersebut. Yang keempat, adanya penjelasan lain dari perawi yang bukan sahabat. Pokok pembahasan yang kedua yaitu pengertian ilmu nas wa mansukh hadis. Nas menurut bahasa mempunyai dua makna, menghapus dan mengukil. Sedangkan menurut istilah adalah pengangkatan yang dilakukan oleh penetap syariat terhadap suatu hukum yang datang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian. Ilmu nasi wa mansukh hadis adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis yang datang terkemudian sebagai penghapus terhadap ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan hadis yang datang lebih dahulu. Cara mengetahui nasi wa mansukh hadis. Pertama, yaitu pernyataan dari Rasul. Kedua, perkataan sahabat. Ketiga, mengetahui sejarah seperti hadis Sanad bin Aus. Keempat, yaitu ijma ulama. Lalu, syarat-syarat nas. Yang pertama, adanya mansukh yang dihapus dengan syarat bahwa hukum yang dihapus itu adalah beberapa hukum syara yang bersifat amali, tidak terkait atau dibatasi dengan waktu tertentu. Kedua, adanya mansukh bin yang digunakan untuk menghapus dengan syarat datangnya dari syari. Ketiga, adanya nasik yang berhak menghapus dalam kaitan ini yaitu Rasulullah. Adanya mansukh anhu, arah hukum yang dihapus itu adalah orang-orang yang sudah akil balik atau mukallaf. Karena yang menjadi sasaran hukum yang menghapus atau yang dihapus itu adalah tertuju pada mereka, sedangkan Abu Azm. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu pengertian ilmu mukhtalif hadis. Dipandang dari segi bahasa, kata mukhtalif adalah bentuk isim fa'il dari kata ikhtilaf yang bentuk masdarnya dari kata ikhtalafa. Dipandang dari bahasa, kata ikhtilaf bermakna berselisih atau tidak sepaham. Definisi ini menunjukkan bahwa ilmu mukhtalif hadis juga dapat digunakan untuk memahami hadis-hadis mukhtalif dan juga untuk menjelaskan kandungan yang termuat dalam hadis tersebut. Secara tidak langsung, Az-Zat Al-Khatib menyatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada hadis yang bertentangan apabila dipahami pertentangannya dengan baik. Hadis mukhtalif adalah dua hadis yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya sehingga perlu dilakukan upaya pengompromian antara keduanya atau akhtadis menguatkan salah satu di antara kedua hadis-hadis tersebut.
Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian ilmu ilal hadis. Ilmu ilal dalam bahasa al-ilal diartikan al-maraj atau penyakit. Dalam istilah ilmu ilal hadis adalah suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat pada hadis, sementara lahirnya tidak tanpa adanya cacat tersebut. Ilmu yang membahas tentang sebab yang samar membuat kecacatan kesahihan hadis, seperti mewasalkan hadis yang munqata dan mewarfukan hadis yang maufu, memasukkan suatu hadis ke hadis yang lain. Tujuan mempelajari ilmu ini adalah untuk mengetahui siapa di antara periwayatnya hadis terdapat ilal dalam perawitannya, dalam bentuk apa dan di mana ilal tersebut terjadi, dan pada sanad atau pada matan. Objek pada ilal hadis yaitu ilal hadis para sanad, ilal hadis para matan, ilal hadis pada sanad dan matan. Ulama hadis umumnya menyatakan ilal hadis kebanyakan berbentuk pertama, sanad tampak muntasil dan marfu ternyata muntasil dan maufu. Yang kedua, sanad yang tampak muntasil dan marfu ternyata muntasil tetapi mursal. Yang ketiga, terjadi pencampuran hadis dengan bagian hadis lain. Yang keempat, terjadi kesalahan penyebutan periwayatan karena ada lebih dari seseorang meriwayatkan memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidaklah sama. Terakhir yaitu pengertian asbabul wurud. Secara etimologis, asbabul wurud berarti tali atau penghubung, sedangkan kata wurud berarti datang atau sampai kepada sesuatu. Sehingga asbabul al-wurud di sini dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya atau keluarnya hadis Nabi. Menurut Hasbi Asriki, asbabul wurud adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menurunkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menurunkan itu. Lalu menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyayuti pada kitabnya Al-Lumma fi Asbabul al-Wurud al-Hadis mengartikan sesuatu yang menjadi jalan untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum atau khusus, mutlak atau muyakat, atau untuk menentukan ada tidaknya nas dalam suatu hadis atau semisal dengan hal itu. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang menjelaskan sebab-sebab keluarnya hadis baik berupa peristiwa atau keadaan yang terjadi, waktu maupun karena ada pertanyaan, sehingga dapat memahami kejelasan hadis baik dari segi umum dan khusus, mutlak atau muyakat, atau untuk menentukan ada tidaknya nas atau penghapus dalam suatu hadis. Macam-macam asbabul wurud hadis. Yang pertama, sebab yang berupa ayat Al-Quran. Artinya di sini ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sabdanya. Kedua, sebab berupa hadis. Artinya pada waktu itu terdapat suatu hadis namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Yang ketiga, sebab yang berupa perkaitan yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat